Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa kembali di dalam program New Spirit pada pagi hari ini. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan tentang kondisi-kondisi yang sedang kita alami dan bagaimana kita meresponinya di dalam terang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghitung waktu ini semenjak COVID pandemi ini terjadi, maka sudah kurang lebih 5 bulan kita menjalani kehidupan yang seperti sekarang ini. Dan pandemi yang ada itu mempengaruhi segala aspek kehidupan daripada bermasyarakat, termasuk di dalamnya adalah dalam masalah peribadatan. Dan salah satu yang saya cermati ketika pandemi ini muncul adalah masalah perdebatan atau perbedaan pendapat. Yang saya temukan adalah kurang lebih misalnya masalah tentang kebaktian offline atau kebaktian online. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa di masa-masa pandemi seperti ini ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa kita tidak perlu takut untuk menghadiri ibadah-ibadah secara offline, karena mereka mengatakan bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu melindungi, bahwa Tuhan itu menyertai kita. Sementara ada juga saudara-saudara seiman yang mengatakan bahwa lebih baik kita melakukan ibadah secara online, saja dengan berdasarkan pertimbangan atau alasan bahwa untuk kesehatan, atau berpengaruh pada orang lain, atau dengan kata lain bahwa seringkali mereka mengatakan bahwa kita harus menggunakan hikmat. Maka di awal saya seringkali mengatakan ada dua kubu yang seringkali terjadi di dalam kalangan kita orang percaya, yaitu kubu, saya menyebutnya sebagai kubu iman dan kubu hikmat. Dan saya melihat bahwa perbedaan ini terus berlanjut ya, terus berjalan sedemikian. Bahkan ketika 5 bulan ini terjadi, perbedaan-perbedaan itu masih ada. Dan saya melihat ada kecenderungan bahwa perbedaan ini menjadi sebuah perdebatan atau pertentangan pendapat yang tidak sehat. Nah, oleh karena itu kita harus mencoba untuk melihat dan meneropong kondisi-kondisi yang ada sekarang ini dan dalam terang firman Tuhan. Apa terang firman Tuhan, apa kata firman Tuhan tentang semuanya ini. Dan ketika saya merenungkan kondisi ini dan saya mencoba untuk melihatnya di dalam terang firman Tuhan, saya teringat kepada satu tulisan Paulus di dalam Roma pasal yang ke-14 atau surat Paulus kepada jemaat Roma di dalam pasal yang ke-14. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat dalam Roma 14, maka Bapak Ibu Saudara juga melihat bahwa jemaat Roma tidak lepas dari perbedaan pendapat yang ada. Saya akan memberikan sedikit latar belakang daripada gereja Roma atau jemaat Roma, yaitu jemaat Roma atau gereja Roma adalah jemaat yang bukan dirintis oleh Rasul Paulus. Dan jemaat Roma terdiri dari dua kelompok besar, yaitu kelompok Yahudi atau orang-orang Kristen yang berasal dari orang-orang Yahudi, dan orang-orang Kristen yang berasal dari golongan non-Yahudi yang disebut sebagai orang Yunani. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mencermati orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi orang percaya ini, mereka masih membawa kebiasaan-kebiasaan mereka ketika mereka menjadi orang percaya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat dalam Roma 14, makanya di situ Bapak Ibu Saudara bisa melihat Rasul Paulus mengatakan ada beberapa orang yang mengatakan masih memelihara hari-hari tertentu, masih memelihara pantangan-pantangan tertentu atau yang disebut makanan halal dan haram. Itu adalah orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Tetapi dari orang Kristen yang berlatar belakang Yunani yang tidak mengenal Taurat, yang tidak mengenal aturan-aturan itu, buat mereka mengatakan semua hari itu sama saja dan semua makanan itu boleh dimakan. Sehingga ketika mereka ini dari dua kelompok, dua sayap yang berbeda, yaitu Yahudi dan Yunani bertemu di dalam pertemuan-pertemuan, maka sama seperti orang-orang Kristen modern hari ini, maka terjadi perbedaan pendapat. Yang satu mengatakan boleh makan apa saja, yang satu mengatakan tidak boleh, ada makanan yang haram dan halal. Yang satu mengatakan semua hari itu sama, yang satu mengatakan ada hari-hari yang tentu yang dikhususkan, yaitu hari Sabat. Nah, bagaimana Paulus menjelaskan atau bagaimana Paulus menengahi atau bagaimana Paulus memberikan hikmatnya mengenai perbedaan-perbedaan yang ada ini, menurut saya juga akan memberikan insight kepada kita bagaimana kita harus menghadapi perbedaan pendapat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya dalam hari-hari ini tentang pertentangan antara offline dan online. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat dalam Roma pasal yang ke-14, saya melihat ada beberapa prinsip atau 3 prinsip yang ingin saya bagikan pagi hari ini buat kita, bagaimana Paulus
menengahi perdebatan atau perbedaan pendapat di dalam jemaat Roma. Yang pertama kita membaca di dalam pasalnya ke-14 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita semua Roma 14 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat ke-9. Paulus mengatakan demikian. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain, entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun juga yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Perhatikan ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang yang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Yang pertama, prinsip pertama yang Paulus bagikan kepada jemaat Roma yang pada waktu terpecah menjadi dua view atau dua pandangan. Yang pertama, Paulus mengingatkan bahwa prinsip bahwa Yesus adalah Tuhan atas orang-orang percaya. Apa yang dimaksud dengan Tuhan atas orang percaya? Maksudnya kata Tuhan, kurios, ada penguasa kehidupan orang percaya. Sehingga kalau kita bisa melihat prinsip ini, Paulus sedang mengajarkan bahwa kehidupan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, tidak ada seorang pun yang sudah ditebus oleh Yesus yang hidup bagi dirinya sendiri. Semua orang yang telah ditebus, orang yang percaya kepada Tuhan memiliki satu tujuan dalam kehidupannya, yaitu bagaimana dia memuliakan Tuhan dan bagaimana dia hidup untuk Tuhan. Nah, dari prinsip yang sangat sederhana ini bahwa Yesus adalah Tuhan bagi orang-orang percaya, maka Paulus menekankan bahwa setiap yang dilakukan dalam kehidupan orang percaya, maka hendaklah dia melakukannya itu untuk Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 tadi dia mengatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Sehingga ayat 8 dia mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, jika kita mati untuk Tuhan. Dan dari situ Paulus melebarkan prinsip ini. Dia mengatakan, oleh karena itu jikalau ada seseorang yang menganggap dia memelihara sebuah hari, baiklah ia melakukannya untuk Tuhan. Dan jikalau ada setiap orang yang menganggap bahwa semua hari itu sama saja, baiklah ia melakukannya juga untuk Tuhan. Yang satu mengatakan dia boleh makan segala sesuatu, maka biarlah ia melakukan itu, makan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Dan kalaupun ada yang mengatakan bahwa ada makanan-makanan yang tidak boleh dimakan, maka ia juga harus melakukannya untuk Tuhan. Dan kalau kita menerapkan hari-hari ini, menurut saya ini adalah hal yang luar biasa. Kita tidak perlu memperdebatkan antara offline dan online. Kita tidak perlu mengejek satu sama lain. Tapi baik orang yang bersikokoh atau memegang satu pendapat bahwa dia harus melakukan offline, bahwa dia melakukan satu hal ini, bahwa dia yakin bahwa dia melakukannya untuk Tuhan. Yang tidak mau melakukan offline atau melakukan online, maka biarlah dia juga melakukannya untuk Tuhan. Jadi yang pertama prinsip yang diletakkan oleh Paulus, biarlah semua yang kita lakukan, baik itu offline maupun online, kita melakukannya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-10, dia mengatakan demikian. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang yang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Prinsip yang kedua adalah Paulus mengatakan bahwa Allah adalah hakim bagi semua orang. Jadi yang pertama, Yesus adalah Tuhan bagi semua orang percaya. Yang kedua, bahwa Allah adalah hakim bagi semua orang percaya. Bahkan bukan hanya bagi orang percaya, tapi bagi semua manusia. Oleh karena itu Paulus mengatakan bahwa setiap kita yang hidup, maka kita harus memberikan pertanggungjawab diri kita sendiri kepada orang lain. Kita tidak mempertanggungjawabkan kehidupan orang lain, kita tidak meminta orang lain bertanggung jawab kepada diri kita, kita juga tidak memberikan pertanggungjawaban kita kepada orang lain. Tapi Paulus mengatakan bahwa tiap-tiap kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Allah. Oleh karena itu dengan jelas sekali Paulus mengatakan, karena itu enggak usah menghakimi. Oleh karena itu enggak usah mengatakan ini salah, ini benar. Karena apa? Baiklah tiap-tiap orang memeriksa dirinya sendiri. Ketika dia melakukan A, ketika dia melakukan B,
ketika dia melakukan kebaktian offline atau ketika dia melakukan kebaktian online, baiklah masing-masing melakukan ini dengan sebuah kesadaran bahwa setiap yang dia lakukan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Prinsip yang ketiga menurut saya yang lebih penting yaitu di dalam ayatnya yang ke-15. Di mana dalam ayat ke-15 Paulus mengatakan begini, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Kalau prinsip yang pertama, Yesus adalah Tuhan bagi semua orang percaya. Yang kedua, Allah adalah hakim bagi semua manusia. Maka yang ketiga, Paulus mengingatkan bahwa sebagai jemaat, sebagai orang-orang percaya, maka kita harus berjalan di dalam jalan kasih. Atau di dalam terjemahan ITB kita adalah tuntunan kasih atau tuntutan daripada kasih itu sendiri. Oleh karena itu, yang menarik adalah kalau kita mempelajari tentang kasih, maka kita akan melihat bahwa kasih itu bersifat selalu membangun orang lain. Kasih itu tidak pernah mencelakakan orang lain. Kasih itu tidak pernah menghina orang lain. Kasih itu tidak pernah merendahkan orang lain. Kasih itu tidak pernah membuat orang lain merasa bersalah. Kasih itu selalu building up, selalu memberikan sebuah sesuatu yang positif. Oleh karena itu Paulus mengatakan biarlah kita hidup menurut cara ini. Nah, dari prinsip kasih itu, menurut saya ada sesuatu yang menarik. Dari 3 prinsip itu, menurut saya ada menarik. Yang pertama, Paulus menasihatkan seperti ini. Di dalam ayatnya yang pertama, kita kembali ke Roma 14 ayat yang pertama. Jadi dari 3 prinsip itu, Yesus adalah Tuhan, Allah adalah hakim. Yang ketiga adalah berjalan di dalam kasih. Kemudian dari 3 prinsip itu, Paulus memberikan 3 nasihat bagi orang percaya. Dan saya percaya 3 nasihat Paulus ini juga berbicara kepada kita. Yang pertama, kita kembali di dalam ayat yang pertama dari Roma 14, Paulus mengatakan begini, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang di dalam terjemahan The Passion Translation saya mendapatkan kata-kata ini, offer an open hand of fellowship to welcome every true believers and refuse to engage in debates with them concerning nothing more than opinion. Apa yang sedang Paulus katakan yang pertama, yang menurut saya nasihat ini juga berlaku buat kita adalah menerima satu sama lain. Menerima satu sama lain dan jangan terlibat di dalam perdebatan yang tidak penting. Perdebatan yang hanya berkaitan dengan opini-opini atau pendapat-pendapat. Jadi menurut saya hari-hari ini yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar menerima satu sama lain. Yang aliran offline, ya belajar untuk terima. Kalau ada saudara-saudara yang mungkin saya katakan tidak berani atau mungkin saudara tidak cukup memiliki courage untuk melangkah dalam kebaktian offline, biarlah mereka melakukannya dengan online. Yang melakukan online juga tidak usah menghakimi yang datang offline dengan mengatakan kok tidak punya hikmat dan segala macam. Tidak perlu. Paulus mengatakan malah kita belajar, dikatakan dalam The Passion Translation sangat menarik, offer an open hand. Tawarkan sebuah tangan yang terbuka, tangan terbuka dari sebuah fellowship, dari sebuah persekutuan. Dan jangan berdebat, karena perdebatan menurut saya tidak memenuhi tuntutan kasih, karena hanya akan mengkritik satu sama lain dan melukai satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang ke-13 yang lebih spesifik lagi, Paulus mengatakan dalam ayat 13, karena itu janganlah kita saling menghakimi, tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Yang kedua adalah, kalau yang pertama adalah terima satu sama lain, nggak usah berdebat. Yang kedua, jangan mengkritik satu sama lain dan jangan saling menghakimi satu sama lain. Kenapa? Karena yang jadi hakim itu cuma satu menurut Alkitab, yaitu apa? Allah itu sendiri. Ingat prinsip yang kedua bahwa Allah adalah hakim. Jadi kalau kita menghakimi orang lain, kita memberikan penilaian kepada orang lain, maka kita menjadikan diri kita hakim bagi orang lain, dan berarti kita menggeser kedudukan Allah sebagai hakim di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang sangat penting adalah ayat yang ke-19, Paulus mengatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Damai sejahtera berbicara bukan hanya perasaan, tapi damai sejahtera berbicara tentang keutuhan, satu relasi yang utuh, relasi yang tidak pecah, relasi yang tidak tercerai-berai, tapi relasi yang bulat, dan dikatakan berguna untuk membangun atau building up.
ya. Dan menurut saya hari ini yang harus kita kerjakan. Daripada kita bersengketa masalah offline ataupun online ataupun yang lain, malah kita mendatangkan atau mengejar dengan passionate, dengan gairah, apa sih yang kira-kira bisa membangun orang lain, apa yang kira-kira bisa memotivasi orang lain, apa yang kira-kira bisa membuat kehidupan orang lain itu menjadi bergairah buat Tuhan. Ya, karena kehidupan ini hari-hari ini sudah sulit, jangan ditambahi lagi dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Saya membaca satu terjemahan dari The Message yang menurut saya sangat-sangat walaupun ini bahasa kontemporer, tapi menurut saya ini sangat mengena. Dia mengatakan dalam ayat yang ke-13 tadi dalam The Message mengatakan, forget about deciding what's right for each other. Berhenti untuk memutuskan apa yang benar bagi orang lain, ya. Seringkali kita melakukan ini yang baik buat kamu, ini yang benar buat kamu. Nah, The Message mengatakan forget about deciding what right. Here what you need to be concerned about that you don't get in the way of someone else. Yang harus kita ingat, jangan kita jadi batu sandungan, jangan jadi kita penghalang buat orang lain. Kalau orang lain itu mau melangkah, jangan kita menjadi penghalang di tengah jalan. Dan yang menarik ini, making life more difficult than it already is. Karena dengan melakukan itu, kita deciding apa yang benar buat orang lain, kita menghalangi orang lain, kita membuat kehidupan ini menjadi lebih sukar daripada yang sudah ada. Ingat Bapak Ibu saudara, pandemi COVID Corona ini sudah membuat kehidupan ini menjadi kesulitan, banyak masalah. Oleh karena itu jangan kita menambah kesulitan ini dengan perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Saya percaya firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, mari kita belajar di kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kasih, kita mendatangkan sesuatu yang membangun dan mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan ini memberkati buat kita dan menjadikan kehidupan kita menjadi suatu kehidupan yang lebih memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu saudara. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semua hikmat, insight, nasihat daripada firman-Mu. Dan biar kami belajar untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami hidup dengan sebuah kesadaran bahwa Engkau adalah Tuhan atas kehidupan kami. Biar setiap kehidupan yang kami lakukan betul-betul berfokus kepada Engkau. Dan biarlah kami hidup di dalam tuntutan kasih. Kami belajar untuk mendatangkan sesuatu yang berguna, yang positif, mendatangkan damai sejahtera, sesuatu yang membangun satu sama lain, bukan saling mengkritik, bukan saling menghakimi, bukan saling menyalahkan, bukan saling melukai satu sama lain. Tapi biarkan di tengah-tengah masa sulit ini kami menjadi pembawa-pembawa damai sejahtera yang akan membawa sukacita bagi kehidupan orang lain. Terima kasih Bapa, biarkan roh-Mu, perlindungan-Mu, proteksi, berkat-Mu ada dalam kehidupan kami, dalam kehidupan Bapak Ibu saudara jemaat yang mendengarkan New Spirit pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat, motivasi buat kita semua. Dan sampai berjumpa dalam episode New Spirit yang berikutnya. Tuhan memberkati.